Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah join di pertemuan kali ini. Yang terhormat Ibu dosen Bu Ana selaku dosen bisnis akuntansi dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dalam pertemuan kali ini. Oke, di sini kami dari kelompok 5 ingin membahas materi yaitu leasing sewa guna. Di kelompok 5 terdapat 8 anggota. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Apa itu leasing? Menurut Perpres No. 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan adalah lembaga pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik sewa guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, untuk digunakan oleh penyewa guna usaha leasing selama jangka waktu tertentu, selama masih jangka waktu tertentu berdasarkan pembiayaan secara angsuran. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169 KMK 01/1991 tentang kegiatan sewa guna usaha. Sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan hak opsi finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease, untuk digunakan oleh leasing selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Next. Pengertian finance lease adalah kegiatan sewa guna usaha di mana leasing pada akhir masa kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati. Sebaliknya, operating lease tidak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Dari definisi tersebut, di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa sewa guna usaha merupakan suatu kontrak atau persetujuan sewa-menyewa. Sewa guna usaha adalah barang modal dan pihak leasing memiliki hak opsi dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam setiap transaksi leasing, di dalamnya selalu melibatkan 3 pihak utama, yaitu lessor adalah perusahaan sewa guna usaha atau di dalam hal ini pihak yang memiliki hak kepemilikan atas barang. Leasee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Supplier adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Pihak-pihak yang berkepentingan yang terlibat dalam leasing. Lessor adalah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan pada pihak leasing dalam bentuk barang modal. Lessor dalam finansial lease bertujuan untuk mendapatkan kembali biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai pembiayaan barang modal dengan mendapatkan keuntungan. Sedangkan dalam operating lease, lessor bertujuan mendapatkan keuntungan dari penyediaan barang serta pemberian jasa-jasa yang berkenaan dengan pemeliharaan serta pengoperasian barang modal tersebut. Lisa adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Lisa dalam finansial lease bertujuan mendapatkan pembiayaan berupa barang atau peralatan dengan cara pembayaran angsuran atau secara berkala. Pada akhir kontrak, Lisa memiliki hak opsi atau barang tersebut. Maksudnya pihak Lisa memiliki hak untuk membeli barang yang dilisa dengan harga berdasarkan nilai sisa. Dalam operating lease, Lisa dapat memenuhi kebutuhan peralatannya di samping tenaga operator dan
perawatan alat tersebut tanpa risiko bagi listrik terhadap kerusakan. Supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau penyediaan barang untuk dijual kepada listrik dengan pembayaran secara tunai atau lesor. Dalam mekanisme finansialis, supplier langsung menyerahkan barang kepada listrik tanpa melalui pihak lesor sebagai pihak yang memberikan pembiayaan. Sebaliknya, dalam operating list, supplier menjual barang langsung kepada lesor dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu secara tunai dan berkala. Bank, dalam perjanjian atau kontrak leasing, pihak bank atau kreditor tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut, namun pihak memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lesor, terutama dalam mekanisme lease rate lease di mana sumber dana pembiayaan lesor diperoleh melalui kredit bank. Pihak supplier dalam hal ini tidak tertutup kemungkinan menerima kredit dari bank untuk memperoleh barang-barang yang nantinya akan dijual sebagai objek leasing kepada list atau leasing. Selanjutnya akan dibacakan dari teman saya. Nama saya Muhammad Devandra Rizky Najili, NPM 168. Penggolongan perusahaan leasing, Independent Leasing Company. Perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau lisi. Perusahaan dapat membelinya dari berbagai supplier atau produsen kemudian dilisi kepada pemakai. Lembaga keuangan yang terlibat dalam kegiatan usaha leasing, misalnya bank-bank, dapat pula disebut sebagai lessor independen. Banyak lembaga keuangan yang bertindak sebagai lessor, tidak hanya memberikan pembiayaan leasing kepada lisi, tetapi juga memberikan pendanaan kepada perusahaan leasing. Di samping itu, lessor independen dapat pula memberikan pembiayaan kepada supplier atau manufaktur yang sering disebut dengan vendor program. Next. Dua, captive lessor. Captive lessor akan tercipta apabila supplier atau produsen mendirikan perusahaan leasing sendiri untuk membiayai produk-produknya. Hal ini dapat terjadi apabila pihak supplier berpendapat bahwa dengan menyediakan supplier atau manufaktur, lessor independen atau lessor pembiayaan leasing sendiri akan dapat meningkatkan kemampuan penjualan melebihi tingkat penjualan dengan menggunakan pembiayaan tradisional. Captive lessor ini sering pula disebut dengan two-party lessor. Pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, subsidiari, dan pihak kedua adalah lisi atau memakai barang. Selanjutnya nomor 3 ada lisi broker atau packager. Bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lisi broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lisi dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Broker leasing biasanya tidak memiliki barang atau peralatan untuk menangani transaksi leasing untuk atas namanya. Di samping itu, perusahaan broker leasing memberikan satu atau lebih jasa dalam usaha leasing tergantung apa yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Proses dan mekanisme transaksi leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi leasing yang telah dibahas pada awal bab ini dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pembeli barang
lessor dengan pemakai barang, lessee. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar dalam suatu transaksi leasing, basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Dilihat pada gambar 74. Dalam definisi ini, hanya dua pihak yang terkait, yaitu lessor dan lease, padahal dalam praktiknya pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi. Kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan penuh. Transaksi leasing sering dilakukan tanpa peluang, maka dan pembiayaan dapat diberikan sebesar 100%, full buyout. Hal ini akan membuat cash flow terutama bagi perusahaan lease yang baru berdiri atas beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Yang kedua, lebih fleksibel. Dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan lease dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara ala ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan lease, sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan objek yang di-lease. Next. Yang ketiga, sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan sumber pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit line yang telah dimiliki. Dari segi jaminan, leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila lease memperoleh perjanjian dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek lease serta pengaturan pembayaran lease sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek lease, sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada. Yang keempat, arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan leasing. Di samping itu, persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana, terlebih apabila ada pertimbangan kelembatan menghasilkan laba dalam investasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Kelima adalah balance sheet. Tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik tersendiri kepada leasing karena tanpa mencantumkan sebagai aktiva, berarti prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci. Karena mungkin di dalam batas kewenangan reaksi, seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui dengan Dewan Komisaris atau bahkan rapat pemegang saham. Dengan demikian, keputusan secara cepat dan dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Di pihak lain, mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkan sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan leasing karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca leasing sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off-balance sheet financing. Selanjutnya, proteksi inflasi. Leasing dapat merupakan
pelindung terhadap inflasi meskipun dalam beberapa keadaan sering dikatakan hal ini kurang relevan. Dalam tahun-tahun berikutnya, setelah kontrak leasing dilakukan, khususnya apabila leasing berdasarkan tarif suku bunga tetap, maka lisi akan membayar dengan jumlah tetap atas sisa kewajibannya yang berasal dari pelunasan pembelian yang dilakukan di masa lalu. Kemudian ada perlindungan akibat kemajuan teknologi dengan memanfaatkan lisi dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewakan tersebut mengalami ketinggalan model dan teknologi disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi dalam suatu kontrak leasing. Objek leasing sering dimasukkan sebagai perjanjian bahwa barang yang sedang disewa tersebut dapat ditukarkan dengan barang yang serupa yang lebih canggih apabila di kemudian hari terdapat penemuan-penemuan baru yang lebih unggul daripada produk barang yang sama. Selanjutnya, sumber pelunasan kewajiban. Pembatasan pembelanjaan dalam perjanjian kredit dapat diatasi melalui leasing karena pada umumnya pelunasan atau pembayaran angsuran hampir selalu diperkirakan berasal dari modal kerja yang dihasilkan oleh adanya barang yang dileasing, sehingga kekhawatiran para kreditor terhadap gangguan pengguna pelunasan kredit yang telah diberikan dapat diatasi. Kapitalisasi biaya. Adanya biaya tambahan selain peroleh seperti biaya penyerahan, instalasi, pemeriksaan, konsultan, percobaan, dan sebagainya dapat dipertimbangkan sebagai biaya modal yang dapat dibiayai dalam leasing dan dapat disusutkan berdasarkan lamanya leasing. Risiko keuangan. Dalam keadaan yang serba tidak menentu, operating leasing yang dapat mengatasi kekhawatiran leasing dan risiko keusangan, sehingga leasing tidak perlu mempertimbangkan risiko pada tahap dini yang mungkin terjadi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Pergulangan Teknik 1. 11. Kemudahan penyusutan anggaran. Adanya pembayaran sewa secara berkala yang jumlahnya relatif tetap akan merupakan kemudahan dalam penyusunan anggaran tahunan leasing. 12. Pembiayaan proyek skala besar. Adanya keengganan untuk memiliki resiko investasi dalam pembiayaan proyek yang seringkali menjadi masalah di antara pemberian dana. Masalah tersebut biasanya dapat diatasi melalui perusahaan leasing sepanjang tersedianya suatu jaminan penuh yang dapat diterima dan serta kemudahan untuk menguasai barang yang dibiayai apabila terjadi suatu kelalaian. 13. Meningkatkan debt capacity. Perolehan barang modal melalui leasing tidak otomatis menaikkan debt equity ratio yang mempengaruhi bankability dari leasing yang bersangkutan. Jenis-jenis leasing. 1. Capital leasing. Capital leasing adalah mekanisme leasing yang paling sering digunakan, yakni dengan cara perusahaan memberikan berbagai macam kebutuhan benda modal nasabah. Nantinya, mereka akan membayar pesanan tersebut di supplier dan mendapat pengembalian melalui cicilan leasing. Dengan kata lain, nasabah atau leasing itu berhubungan dengan supplier. Kedua, operating leasing. Jenis lainnya, leasing adalah operating leasing, yakni pembiayaan di mana lessor membeli barang untuk disewakan pada leasing dalam kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan.
Kemudian, lisi hanya perlu membayar biaya rental, sedangkan biaya lain ditanggung lessor. Yang ketiga, sales type leasing. Sales type leasing adalah penjualan barang produksi sendiri dengan mekanisme leasing. Jadi, perusahaan tersebut akan mendapat penghasilan dari harga jual dan bunga disetorkan oleh leasing. 4. Cross-border leasing. Cross-border leasing adalah praktik leasing antara leasing dan lessor yang berada di negara berbeda. Biasanya ini dilakukan untuk pemodalan berupa pesawat atau alat militer. 5. Leverage leasing. Salah satu tipe lain dari leasing adalah leverage leasing, yakni permodalan dengan melibatkan pihak ketiga. Jadi, lessor tidak membayar barang modal sepenuhnya, melainkan akan patungan bersama pihak ketiga. Jadi, dalam pembayaran nanti, leasing berurusan dengan lebih dari satu pihak. Contoh soal sewa guna usaha atau leasing. Pak Joko berniat ingin membeli mobil bekas di showroom atau dealer yang mana mobil tersebut berharga 150 juta. Karena Pak Joko tidak punya uang sebesar 150 juta, pihak showroom membantu Pak Joko agar tetap bisa memiliki mobil, yaitu dengan menghubungi pihak leasing. Pihak leasing mau membantu Pak Joko, asalkan Pak Joko mengikuti cara main leasing. Pertama, Pak Joko dikenai bunga 11% per tahun. Kedua, Pak Joko diwajibkan menyediakan DP minimal 25% dari harga mobil. Ketiga, maksimal jangka waktu kredit atau tenor hanya 4 tahun. Pak Joko pun setuju, lalu bagaimana perhitungannya? Cara penyelesaian contoh kasus. Uang muka atau net sama dengan 25% dikali 150 juta sama dengan 37 juta. Pokok hutang atau SPH 150 juta dikurangi 37 juta sama dengan 112 juta 500. Beban bunga atau tahun sama dengan 11% dikali 112 juta 500 sama dengan 12 juta 375.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Amanda. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Prastika Pertiwi dengan NPM 180. Di sini saya akan melanjutkan perhitungan leasing sewa guna usaha. Di sini ada beban bunga selama 4 tahun sama dengan 12.375.000 dikali 4 sama dengan 49.500. Total utang Pak Joko plus bunga sama dengan 112.500 juta rupiah ditambah 49.500 sama dengan hasilnya 162 juta. Cicilan per tahunnya 162 juta per 48 bulan sama dengan 3.375.000. Jumlah uang yang harus dibayarkan Pak Joko di awal. Di sini ada biaya provisi sebesar 1% dari total pinjaman sama dengan 1% dikali 112 juta 500 sama dengan hasilnya 1.125.000. Biaya asuransi sebesar 2% per tahun. Di sini caranya 2% dikali 4 tahun dikali 112.500 sama dengan 9 juta. Biaya administrasi 850.000. Total DP atau gross, DP atau net, biaya provisi ditambah biaya asuransi ditambah biaya administrasi ditambah cicilan bulan ke-1. Di sini perhitungannya total DP atau gross, DP-nya itu 25 juta ditambah biaya profesinya 1.125.000 ditambah biaya asuransi 9 juta ditambah biaya administrasi 850.000 ditambah cicilan bulan ke-1
3.350.000. Hasilnya 39.350.000. Jadi total uang yang mesti dibayarkan oleh Pak Joko di awal pengajuan kredit adalah sebesar 39.350. Next. Pencatatan transaksi sewa guna usaha oleh lesi. Pencatatan untuk transaksi sewa pembiayaan oleh lesi melibatkan 3 perkiraan, yaitu aset, kewajiban, dan beban. Adapun pencatatan untuk masing-masing perkiraan adalah sebagai berikut. Yang pertama itu aset. Jenis aset yang timbul akibat adanya transaksi leasing yaitu aset lancar dan aset tak lancar. Aset lancar yaitu beban yang dibayar di muka, seperti asuransi dibayar di muka, sedangkan aset tak lancar yaitu aset leasing. Nelson Lam and Peter Lau yang dibahasakan oleh Taufik Arifin tahun 2014 menjelaskan mengenai pencatatan uang muka dan pengakuan sewa aset untuk lesi dengan jenis lease yaitu lesi pembiayaan sebagai berikut. Next. Pada awal sewa, AJS membuat pembayaran tahunan awal tetapi aset sewa belum dikirim dan diinstal. Pembayaran tahunan awal diakui sebagai deposit pada awal sebagai berikut. Di sini pada awal sewa, AJS membuat pembayaran tahunan awal tetapi aset sewa belum dikirim dan diinstal. Pembayaran tahunan awal diakui sebagai deposit pada awal sebagai berikut. Di sini ada DR deposit untuk sewa aset ke debit dan kasnya ke kredit. Pada pemberlakuan masa sewa, aset sewa dikirim dan diinstal. AJS mengakui sewa sebagai aset tetap dan liabilitas sebagai berikut. Aset tetap itu adanya di debit untuk deposit untuk sewa peralatan di kredit dan kewajiban selama sewa pembiayaan di kredit. Walter T. Harrison yang dialihbahasakan oleh Gina Gania dan Pujiati menjelaskan bahwa ketika sewa pembiayaan telah ditandatangani, lease akan mencatat jurnal awal adalah dengan mendebit aset lease dan mengkredit kewajiban lease sebesar nilai sekarang dari pembayaran lease pada pembukuannya sebagai berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Alisa. Perkenalkan, saya Alisa. Jadi di sini ada tabel jurnal pencatatan untuk list pembiayaan. Pada akunnya ada aset lancar pada kewajiban list, aset lancar pada debit, dan kewajiban list pada kredit. Kewajiban ini timbul sebagai akibat dari penyerahan aset kepada lease dikarenakan hutang leasing merupakan hutang jangka panjang di mana pembayarannya menggunakan metode cicilan. Maka hutang leasing juga harus dilakukan reklasifikasi. Walter T. Harrison yang dibahasakan oleh Gina Gania dan T. Pujiati 2012-471 menjelaskan mengenai reklasifikasi hutang jangka panjang sebagai berikut. Beberapa hutang jangka panjang harus dibayar dengan cicilan. Bagian lancar dari hutang jangka panjang, current portion of long-term debt, atau juga disebut current maturity atau current installments, adalah jumlah pokok yang terutang dalam 1 tahun. Pada akhir setiap tahun, perusahaan mereklasifikasi dari utang jangka panjang menjadi kewajiban lancar. Jumlah utang jangka panjangnya yang harus dibayar pada tahun berikutnya. Next. Hal yang sama juga dijelaskan dalam PSAK nomor 09 tentang kewajiban penyajian aktiva lancar dan kewajiban jangka pendek par titik 11 bahwa bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun setelah tanggal neraca
disajikan dicatat dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek, kecuali jika perusahaan bermaksud melunasinya dengan cara menimbulkan kewajiban jangka panjang baru. Berdasarkan penjelasan para ahli tersebut, jurnal untuk pencatatan hutang leasing adalah sebagai berikut. Tabel jurnal pencatatan hutang leasing. Jadi, di akun deskripsi ada aset lancar pada debit, kewajiban lancar hutang leasing pada kredit, dan kewajiban leasing pada kredit. Next. C. Beban. Menurut Walter T. Harrison, yang dibahasakan oleh Gina Gania dan Danti Pujiati 2012, Stik 2494. Dalam transaksi leasing, beban yang timbul yaitu biaya yang ditimbulkan mulai dari perolehan, pembayaran, hingga beban tak langsung lainnya, seperti beban administrasi, beban bunga, beban depresiasi, dan beban lainnya. Ketika pembayaran sewa dilakukan, pembayaran yang pertama adalah terhadap beban bunga lease dan saldo pokok mengurang hutang leasing. Adapun jurnal untuk pencatatan pembayaran angsuran hutang leasing adalah sebagai berikut. Tabelnya jurnal pencatatan hutang leasing. Jadi akunnya kewajiban lancar pada debit, beban bunga pada debit, dan juga kas pada kredit. Sekian presentasi dari kelompok 7, ya mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman kita semua dan bisa menambah wawasan serta ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.